Dalam rangka pemberantasan korupsi dan penanganan pengaduan di desa daerah tertinggal dan transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT terus menggenjot pencegahan korupsi. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sistem Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu si Pemandu Desa yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat diintegrasikan dengan aplikasi jaringan pencegahan jaga korupsi yang digawangi oleh KPK. Proses integrasi dimulai pada 31 Januari 2023 sebagai hasil negosiasi secara daring antara Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dengan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Majid dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan secara daring. Erlin menyatakan dalam monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat dan PPID di Kecamatan Cawang, Jakarta 14/04/2023 bahwa integrasi desa si pemandu dan desa jaga salah satunya untuk memaksimalkan penyaluran dana desa yang dimulai tahun 2015 untuk 74.961 desa. Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, memuji proses penggabungan saluran pengaduan yang dijalankan Kementerian Desa dan KPK sehingga lebih banyak masyarakat dapat melakukannya dan mendapatkan perhatian segera. Pemrosesan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, kata Sekjen Taufik, harus menjadi ukuran kinerja utama penanganan pengaduan. Menurut Taufik Majid, saya berharap integrasi ini menjadi model atau skema penanganan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan negara kita. Untuk mengatasi kerugian negara dan melindungi kesejahteraan seluruh warga, Sekjen Taufik menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang tidak biasa dan tindakan untuk menghindarinya kini telah diangkat menjadi agenda nasional. Ini merupakan perintah konstitusi pada alinea keempat yang menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kata Sekjen Taufik. Sekjen Taufik membahas resiko korupsi dan dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang dia anggap bermasalah adalah bahwa jika orang-orang cerdas dengan prestasi akademik tinggi benar-benar terlibat dalam korupsi, diperkirakan hal ini mungkin karena disebabkan tidak adanya cahaya dan tidak bermoral sebagai cahaya dalam hati karena membuat orang terlibat dalam perilaku korupsi. Cahaya saja tidak cukup, skill juga tidak cukup, jadi perlu ada sistem yang baik jika berbicara tentang pencegahan korupsi. Soal pengelolaan pengaduan, kata Sekjen Taufik Majid, salah satu cara terwujudnya sistem yang baik adalah memperbaiki kinerja penanganan atau model-model tata kelola pengaduan agar terjadi penyempurnaan sistem. Kami menyambut gembira integrasi sistem kita untuk menyempurnakan model pengaduan untuk ditata lebih baik, kata Sekjen Taufik Majid. Sekjen Taufik Majid berharap dengan integrasi kanal pengaduan ini nantinya akan diverifikasi yang menjadi kewenangan Kemendes PDTT. Selain pembenahan sistem, hal kedua adalah edukasi dan kampanye yang dikatakan Taufik merupakan ranah KPK. Kementerian Desa bersama Polri dan Kejaksaan Agung melakukan program literasi bagi masyarakat desa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan, khususnya pengelolaan dana desa yang telah disalurkan hingga tahun 2022 sebesar 468 triliun rupiah seperti yang dicontohkan Sekjen Taufik. Ada 3 rasa yang harus hadir di warga kita di samping kita benahi sistem, yaitu pertama adalah rasa bersalah jika melanggar hukum, kedua rasa malu yang bisa diatasi dengan adanya pengawasan masyarakat, yang terakhir adalah rasa takut, kata Sekjen Taufik.
Untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di desa, perlu terus didorong penggunaan dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015. Agar integrasi sistem yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi di desa, diperlukan kerjasama dan sinergi yang baik. Sekjen Taufik Majid menyatakan, kami meminta KPK terus memberikan rekomendasi pengaduan kepada kami Kemendes PDTT agar sistem dapat berkembang dan mengarah pada pelayanan publik yang efektif di desa-desa. Percakapan selanjutnya dimoderatori oleh Inspektur 5 Kementerian Desa PDTT Hasrul Ediar dan menghadirkan pembicara Dadan S. Suharmawijaya, Ombudsman, Komisioner Republik Indonesia, dan Krisna Aditama, Ketua Satgas Jaga dan Pelayanan Publik KPK. Menurut pemaparan Dadan, mengintegrasikan pengelolaan pengaduan memiliki manfaat untuk pemecahan masalah, peningkatan pelayanan, dan perbaikan kebijakan sektoral. Sementara Krisna dari Jaga KPK memaparkan, Jaga adalah sistem yang difasilitasi oleh pencegahan KPK untuk pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik dan mendorong transparansi pemerintah dengan keterbukaan data sehingga dapat mengurangi risiko korupsi. Topik keluhan yang diterima dari Jaga Desa seperti pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset, dan pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan. Menurut Krisna, proses integrasi antara Jaga Desa dan si pemandu dimulai saat masyarakat mengakses si pemandu desa. Dari situ, Jaga menerima laporan dan memprosesnya. Selain itu, Jaga menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk meminta penyampaian temuan tindak lanjut. Hasil tindak lanjut ini kemudian diteruskan lagi ke si pemandu, kata Krisna. Integrasi akan membuat pengaduan efektif dan efisien. Kedua, monitoring terintegrasi. Ketiga, ada database terintegrasi untuk kebutuhan analisis lanjutan. Dan keempat, meningkatkan akuntabilitas desa. Krisna sangat mengapresiasi pertukaran data dengan Kementerian Desa PDTT yang memungkinkan Jaga Desa menyajikan informasi perkembangan BUM Desa dan BUM Desa bersama serta informasi indeks pembangunan desa. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmawijaya, Sekretaris Dijen PEID Sudrajat, Sekretaris BPI Keuangan Hasibuan, dan Kepala Biro Keuangan Bahar Tani Lama Kampali hadir dalam rapat tersebut.